terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Masih akan berbincang bersama dengan Mas Bimo Prakoso, Equity Research Analyst PT Panin Sekuritas. Buat Anda yang menanti-nantikan saham pilihannya apa sih pada pagi hari ini, kami tampilkan data grafisnya berikut ini. Yang pertama adalah BBRI, kemudian ada Bank Mandiri, properti ada BSDE dan CTRA, semua direkomendasikan buy, dan levelnya akan kita bahas bersama dengan Mas Bimo langsung pada pagi hari ini. Mas Bimo. Ya, halo. Perbankan nih, ada BBRI dan Bank Mandiri. Kenapa dua bank ini? Oke, jadi pertama kalau dari sektor dulu, perbankan itu memang sektor yang dilihat kalau di sini ada arah perbaikan positif global. Karena kan global biasanya dana itu menyasar ke emiten-emiten yang di cash, dan ini biasanya di cash kita itu kebanyakan dari perbankan. Nah, kenapa BBRI sama BMRI? Pertama buat BBRI di sini kita lihat ada dorongan pemerintah dari PEN. Ini juga ada penempatan dana ini bisa membantu dari proses neracanya. Terus juga kita lihat tren restrukturisasi. Ini juga sudah ada tanda-tanda penurunan. Dan juga di sini kita bisa lihat dari NPL, ini kita bisa proyeksikan arahnya ini lebih menurun. Jadi di sini ada perbaikan dari neraca, dan kemarin kan juga udah ada tren sebetulnya cost of fund itu yang cukup rendah. Ini yang akibat dari kemarin, ini tren suku bunga Bank Indonesia itu banyak menurunnya waktu di tahun 2020, walaupun beberapa satu bulan terakhir ini ditahan hold sama ya. Hanya buat overall, ini ada positif dari cost of fund, begitu dari BBRI. Kedua dari BMRI, kita melihat diversifikasinya baik sih. Dan dari secara cost of fund, kasanya ini juga lumayan tinggi. BMRI, kasa itu kan cost of fund yang memiliki cost-nya itu paling rendah. Jadi di sini kita lihat bagus buat dari komposisi neraca BMRI. Makanya kita rekomendasi buy buat both BBRI sama BMRI. Oke, berbicara mengenai cost of fund-nya begitu ya. Dan Anda katakan masih positif. Ini lebih direkomendasikan untuk jangka menengah atau seperti apa Mas Bimo untuk Bank Mandiri dan juga BBRI? Oke, jadi buat sektor perbankan sebetulnya bagusnya ini masuk ke rekomendasi jangka pendek. Rekomendasi jangka pendek ini seperti yang tadi udah dibilang, didorong oleh sentimen global, ada possibility capital inflow. Dan untuk long term, kita juga sebetulnya masih positif buat perbankan. Karena recovery dari kinerja perbankan sedikit-sedikit mulai terlihat. Dan sekarang juga kalau kita lihat valuasi dari price to book value, itu kalau kita trace back 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun ke belakang, itu sebetulnya masih terdiskount. Jadi nggak apa kita hold buat jangka pendek ataupun jangka panjang, jadi it's okay buat perbankan. Oke, kita hold untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau jangka pendek, BBRI hari ini kan naik 1,3%, 4.420, naik 60 poin pada pagi hari ini pemirsa. Strateginya gimana untuk levelnya ini, Mas Bimo? Oke, jadi kalau buat BBRI udah di angka 4.430, di sini kita ada potensi untuk meningkat sampai ke at least BBRI kalau jangka pendek ya, itu harus ngetes dulu di 4.500. Dan kalau kita berani hold untuk jangka panjang, sebetulnya kita di sini ada ngeliat potensi sampai ke 4.850. 4.850. Itu buat BBRI. Baik. Yes, betul. Supportnya di posisi berapa? Dan kalau BBRI harus turun sedikit, ini kita lihat bakal nge-support dulu di 4.375. Di sini at least dia bakal lumayan kuat ketahan di situ. Dan kalau ternyata 4.375, seharusnya di sini BBRI masih punya support kuat yang kedua di 4.300. Oke. Support pertama 4.375, support kedua 4.300, resisten pemirsa 4.500, kalau jangka panjang 4.850, dan boleh di-buy di kisaran saat ini ya, Mas Bimo? Saat ini juga kita masih lihat memang menarik buat di-buy. Oke, Bank Mandiri untuk teknikalnya seperti apa? Nah, buat Bank Mandiri, ini buat Bank Mandiri kita lihat sebetulnya tesisnya juga masih sama ya. Dan buat teknikal ini juga dalam jangka waktu dekat, ini kita lihat sebetulnya ada potensi buat dia nge-break di 6.600. Dan kalau dia udah bisa break 6.600, harapannya bahkan secara fundamental ya, ini bisa tumbuh sampai ke 7.800 untuk jangka panjangnya. Dan kalaupun masih ada koreksi nih, koreksi saat
at least Bank Mandiri bisa ditahan di level 6.500, dan kalaupun harus turun lagi kita bisa lihat yang kedua itu di 6.450. Jadi watch closely kalau sudah di 6.500. Baik. Ada resisten di 6.600 itu yang akan diuji terlebih dahulu karena sekarang masih berusaha ya, karena masih di 6.575, kenaikannya pada pagi hari ini 1,5% atau 100 poin. Kita tunggu apakah bisa break di 66. Target pertama dari Mas Bimo. Target berikutnya jangka menengah panjang 7.800 untuk Bank Mandiri. Support ada di 6.500, kalau itu jebol peluangnya bisa ke 6.450. Buy untuk Bank Mandiri. Kemudian adalah emiten properti. Tadi BSDE ya? Betul. BSDE semenarik apa? Oke, jadi kalau kita lihat dari BSDE, itu marketing sales BSDE itu nggak achieve target. Cuma 90%. Tapi yang menarik adalah 90% itu target yang tidak direvisi loh. Padahal kalau kita lihat emiten properti, kebanyakan itu direvisi targetnya sampai turun 40%, 30%. Baru mereka achieve. Tapi BSDE tetap tahan di 7,2 triliun dan mereka bisa dapat 90%. Jadi itu kita bilang adalah hal yang positif untuk BSDE, bahkan dengan asumsi yang target tidak direvisi. Jadi kalau kita lihat BSDE itu bisa dapat hal yang positif ini didorong oleh dari sisi komposisi produk. Itu juga kita lihat positif ya. Dari produknya pertama kita lihat dari compact housing yang ditawarkan oleh BSDE, seperti yang ada di Imaji House, Impresa House, itu kita lihat memang bisa nge-hit market first home buyer yang kalangan milenial. Kedua, dari strategi BSDE dalam menyesuaikan di pandemi, itu kita lihat positif dari move in quickly yang kemarin di 2020 itu ditawarkan di pasar. Makanya kita lihat produk lama, itu pun juga akhirnya bisa terangkat penjualannya. Jadi inilah yang mengkontribusikan sehingga BSDE bisa mencatatkan marketing sales yang positif, yaitu achieve 90% dari target 2020 tanpa ada revisi. Oke. BSDE ini kalau saya perhatikan ya, investor terus mencatatkan net sale. Hari ini pun masih, meskipun menguat pada pagi hari ini sekitar 0,87, tapi asing justru net sale di pasar reguler mencapai 194 miliar rupiah. Kemudian 1 bulan terakhir juga masih net sale, demikian juga sampai dengan 6 bulan, bahkan year to date juga masih net sale. Bagaimana nih kalau ada pertanyaan demikian, agak ragu-ragu untuk masuk ke BSDE, Mas Bimo? Oke, jadi kalau kita lihat ke BSDE itu memang dari asing itu net sale. Karena kan biasanya kalau asing ini ngelihat perbaikan ekonomi, asing itu memang prefer yang memang di cap sekalian. Di cap itu biasa sektor perbankan. Jadi di sini kita lihat sebetulnya dari masalah perspektif. Karena kan asing itu dominasi strateginya itu adalah mostly ETF. ETF itu kan yang otomatis sudah dipaket-paketkan sahamnya apa aja, dan mostly yang masuk kategori itu memang sektor keuangan yang relatif lebih safe, dan juga yang memang market kapitalisasi pasarnya cukup besar kayak sektor perbankan. Namun kalau kita lihat dari secara fundamental, BSDE ini masih memiliki land bank yang sangat besar di daerah Serpong, yang di sini bisa menopang mereka punya kinerja di beberapa tahun ke depan. Kedua, BSDE pun juga masih melanjutkan kerjasama dengan perusahaan gabungan itu Mitbana, ini Jepang yang sama Singapura, untuk membangun proyek properti dengan konsep transit oriented development. Ini juga kita lihat poin plus buat ke depannya. Atas dasar hal itu sebetulnya yang kita lihat dari fundamental, dan ditambah juga dari neraca, itu BSDE neraca juga relatif masih kita lihat positif, apalagi di sini ketambahan ada potensi capital inflow. Capital inflow kan otomatis dolar bisa rupiah kita bisa terapresiasi, dan mostly hutang BSDE ini kan dalam bentuk dolar. Jadi di sini ada potensi penurunan beban bunga nih dari hal ini. Makanya kita positif buat BSDE despite kita masih melihat adanya net sale dari asing. Baik, dahulu ke perbankan, kemudian ke properti. Resisten dari BSDE yang bisa menjadi BSDE kalau ini diakibatkan oleh asing, hanya untuk jangka panjang itu sebetulnya kita masih melihatnya BSDE positif ya. Kita masih positif buat BSDE, at least jangka panjang 1.450, ini bisa ke achieve. 1.450 jangka panjang ya?
Iya, betul. Supportnya di posisi berapa? At least kalau kita lihat dari support di sini BSDE seharusnya masih bisa cukup ketahan di level 1100 sih sebenarnya. 1100. Dan kalaupun BSDE harus turun, itu sebetulnya kita lihat masih nggak apa karena supportnya cukup kuat di level 1000. Oke. Dan kalau kita lihat resist untuk sampai ke 1450 itu kita lihat dulu apakah dia bisa lewat di 1200 1250. Baik, tahanan terkuat adalah posisi 1000 di bawah 1000 cut loss ya. Betul. Oke, buy on weakness untuk BSDE atau Anda bisa cicil beli tapi jangka panjang sampai dengan targetnya jangka panjang adalah 1450. Range-nya 1000 sampai 1450 ya. Betul. CTRA seperti apa, Mas Bimo? Nah, buat CTRA juga kita sama. Marketing sales-nya itu CTRA kalau kita lihat paling konservatif ya. Hanya surprisingly CTRA marketing sales-nya achieve bahkan jauh lebih dari target dia. Ini sampai 120% Ciputra achieve dia punya target. Dan ini kita lihat yang positif sama strateginya kayak BSDE, yaitu pemilihan produknya itu benar-benar menyasar yang memang first home buyer dari milenial. Makanya harga rumahnya itu ciri-cirinya adalah berkisar dari 700 juta sampai 1,5 miliar. Itu kan yang didorong terus oleh BSDE dan Ciputra. Kalau poin plus dari Ciputra itu diversifikasinya sangat baik ya. Beda BSDE yang konsentrasinya ada di Serpong. Ciputra itu kita lihat ada yang di Sumatera. Ciputra punya proyek di Medan. Oke. Terus yang buat di Jawa itu no question ya. Majaraya itu juga masih positif. Terus Ciputra juga punya yang di Sulawesi. Dan kalau kita lihat trennya, sebetulnya gara-gara pandemi 2020 kemarin, itu yang paling ke-hit itu sebetulnya wilayah yang berada di Pulau Jawa. Baik. Jadi yang wilayah di luar Jawa ini yang bisa di-capture oleh Ciputra. Makanya di sini kita ngelihat bagus dari sisi bisnisnya dan dari sisi neracanya juga Ciputra lumayan aman dari volatilitas Oke. rupiah dan USD karena porsi utangnya nih yang mostly IDR. Teknikalnya bagaimana Mas Bimo? Sepositif fundamental juga tidak? Oke, jadi kalau kita lihat dari teknikal, at least sebetulnya Ciputra ini kan kemarin turun dan ini sebenarnya masih cukup kuat ketahan di 950. Nah, ini Ciputra itu kalau misalnya harus turun lagi, at least Ciputra bisa ngetes sampai 900. Jadi tapi kalau kita lihat buat Ciputra, itu kan kita jangka panjang bisa sampai 1.200 nih. Oke, 1.200. Nah, itu kita lihat, at least jangka pendek break dulu di 1.000. Break dulu di 1000. Oke, break dulu di posisi 1000 ya. Baik, Betul. jadi peluangnya adalah 1.200, tapi yang terdekat adalah 1.000 untuk jangka panjang pemirsa. Support ada di 900 sampai dengan 950. Berarti range-nya dari 900 ke 1.200-an. Ini lebih kepada jangka panjang, BSDE juga lebih ke jangka menengah panjang, sementara Bank Mandiri dan BBRI tadi bisa untuk jangka menengah dan jangka pendek ya. Dan Bank BRI hari ini masuk dalam deretan top gainers berdasarkan persentase dan juga berdasarkan net foreign buy nih Mas Bimo. Sudah kita bahas rekomendasinya Mas Bimo. Tips untuk perdagangan hari ini seperti apa, singkat saja? Tipsnya tetap stay aware dengan pergerakan dari realisasi indikator makroekonomi. Oke. Jadi jangan sampai ekspektasinya yang terlalu besar. Baik. Jangan sampai ekspektasinya yang terlalu besar, harus tetap rasional ya Mas Bimo ya. Yes, betul. Terima kasih banyak Mas Bimo sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi portofolio saham pemirsa di rumah. Sukses dan sehat selalu untuk Mas Bimo dan juga PT Panin Sekuritas. Sampai jumpa lagi Mas Bimo. Sampai jumpa. Kami masih akan kembali pemirsa dengan satu segmen terakhir mengupdate informasi terbaru untuk Anda. Tapi usai jeda pariwara berikut ini.